Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu dan pembeda, yakni membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ada kitab Allah yang lain yang harus kita imani. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Tapi ya, ini ada bedanya dengan kita mengimani Al-Quran. Kalau kepada kitab-kitab sebelumnya, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang aslinya, ya kita hanya mengimani bahwa dulu pernah diturunkan kepada para rasul tersebut. Nah, bedanya ya, kalau itu sebelum Al-Quran itu secara global saja, kita tidak perlu mempelajari sampai detail karena sudah tidak ada aslinya. Dan kepada Al-Quran setidaknya ada 6 sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengimaninya, ya, karena itu juga tertera di dalam rukun iman. Al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita juga, karena itu termasuk kitab Allah juga, Al-Quran, ya berarti kita pertama harus mengimaninya. Yang kedua, kita harus membacanya. Rasulullah bersabda, man qara'a min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harpun walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun. Barang siapa yang membaca ya satu huruf dari Al-Quran atau dari kitab Allah ini, yang dimaksud adalah Al-Quran, maka baginya sebuah kebajikan. Setiap kebajikan itu nilai pahalanya 10. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oh, berarti alif lam mim itu 3 huruf kali 10 30. Subhanallah. Kalau pas membacanya di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kalau kita lihat khutbah Rasul menjelang Ramadan, wa man kana faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa melakukan satu fardu di dalam bulan Ramadan itu laksana menjalankan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Lah kita sholat fardu saja kan pasti membaca Al-Quran. Al-Fatihah itu kan bagian daripada Al-Quran, ya, belum surat-suratnya. Kalau itu dibaca di pas bulan Ramadan, dilipat gandakan, ya, sampai 70 kali. Bahkan
bisa lebih, ya. Kulu dalam hadis qudsi Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ini hadis qudsi berarti kan firman Allah, kullu hasanatin bi asyri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin bilasyan fa innahu li wa ana ajribi. Ya. Setiap kebajikan itu nilai pahalanya 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Oh, berarti di sini ya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu apalagi kalau tadi membaca Al-Quran ini pas malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kalau dikalikan tahunnya saja tadi kurang lebih 83 tahun. Kalau nanti tadi yang baru alif lam mim saja 30 dikalikan 70 ya. Tadi ya sudah banyak berlipat-lipat ya. Ya kalau 30 dikali 70 kan 21 ditambah 02, 2100. Belum kalau dikali disamakan dengan tahun kali 83 lagi. Kalau disamakan dengan bulan ya kurang lebih 30 ya. Kalau di rata-rata dalam bulan Komariah 29,5 hari kali itu. Kalau dalam satu hari satu malam 24 jam dikali 24. Kalau dikalikan lagi menit dalam 1 jamnya kali 60 lagi. Kalau dikalikan detik kali 60. Subhanallah, saking banyaknya. Itu baru 3 huruf saja kita udah ya ngitungnya udah sahuah saking banyaknya. Nah, ini belum kalau 1 ayat, belum kalau 1 surat, belum kalau 1 juz, belum kalau khatam 1 Al-Quran. Subhanallah, ini banyak sekali, luar biasa. Ini yang kedua, sikap kita, kewajiban kita itu adalah membacanya. Ya, membacanya jangan ngejar target harus banyak, tapi tetap warotilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran itu harus tartil. Ya, panjang pendeknya harus jelas, karena panjang pendek itu bisa mempengaruhi arti. Makhraj pun juga begitu, harus pas. Ya, muslimun dibaca pendek itu 1 orang muslim, tapi kalau muslimun bisa 3, bisa 1 juta. Kalitannya dengan makhraj, alim mengetahui, tapi kalau membacanya keliru alim menjadi alim, ini pedih artinya. Mengetahui dengan pedih sangat beda jauh artinya. Makanya membaca juga harus benar tajwidnya, baik makhraj termasuk panjang pendeknya. Baik, kemudian sikap kita yang ketiga ya, kewajiban kita yang ketiga adalah mempelajarinya. Di samping tadi mempelajari dalam hal bacaan, ini juga mempelajari kaitannya dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Syukur-syukur sampai kepada penafsirannya, paling tidak terjemahnya tahu, sehingga tadi tahu. Kalau tadi maksud tujuan seperti di Al-Baqarah ayat 185 tadi, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini tidak akan berfungsi seperti itu manakala kita tidak tahu isi yang terkandung di dalamnya. Kalau tahu baru, oh ini bisa sebagai pedoman, oh ini bisa sebagai petunjuk. Makanya kita perlu mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Baik ya, setidaknya tadi terjemahannya sehingga tahu maksud yang ada. Syukur-syukur sampai kepada penafsirannya tadi. Nah, ini yang ketiga, kita sampai mempelajari seperti itu. Ya. Kemudian yang keempatnya kita memahaminya. Tadi setelah dipelajari harus sampai dipahami. Ya, setelah paham kita mengamalkannya mulai dari diri kita sendiri, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi karena sebagai pedoman hidup ya, maka setiap hari kita harus itu yang pedomannya ada dalam Al-Quran ya.
Ini. Nah, kemudian yang keenamnya kita harus mengajarkannya, karena memang Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi mempelajarinya sudah, nah, ini sampai kepada mengajarkan. Karena kalau tidak diajarkan kepada orang lain, nah, tentu generasi berikutnya tidak tahu apa-apa. Nah, maka kewajiban kita juga untuk mengajarkan kepada orang lain, sehingga terus generasi-generasi Qur'ani berikutnya sambung menyambung, sehingga tadi yang namanya Al-Quran itu akan terpelihara terus, ya, termasuk ada keikutsertaan kita, ya. Kalaupun Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Tapi kata-kata nahnu ini bisa Allah sendiri, bisa dalam bahasa Indonesia pun kata kami ini bisa hormat kami sendirian, tapi bisa kami banyak orang. Kami bangsa Indonesia, tentu tidak hanya sendiri, itu bisa banyak. Makanya keikutsertaan kita untuk menjaga Al-Quran ini pun juga, ya, kita harus mengajarkan kepada orang lain, sehingga insya Allah ini akan terpelihara, ya, sampai hari kiamat kelak. Nah, itu saja, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memfungsikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah kita itu tidak akan sesat selamanya. Karena sebagaimana sabda Rasul, taraktu fikum amraini lang tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu tidak akan sesat selamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan masuk pada surganya. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.